Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video mungkin agak berseri nih ya, karena ceritanya agak panjang. Jadi gue pengen ngeluarin video buku putih Sejadah Biru ya. Jadi kalau kalian tahu, di Amerika Serikat itu ada namanya buku putih ya. Di setiap negara sebenarnya ada buku putih. Tapi yang paling terkenal itulah buku putih White House ya. Jadi memang di situ dijabarkan cerita-cerita tentang sebenarnya apa yang terjadi pada politik masa itu gitu. Kalau nggak salah 10 tahun sekali atau berapa tahun sekali gitu ya. Jadi tidak ada kepentingan di situ, dan kebanyakan memang bercerita tentang kejadian-kejadian politik, kejadian-kejadian apa ya, yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini, dan disitulah dibeberkan secara gamblang, dan biasanya tidak ada tendensius politik, walaupun nggak mungkin ya, tapi gue rasa masih bisa dipegang ketimbang cerita-cerita yang masih dalam pengaruh politik gitu ya. Jadi kenapa sih gue bikin video buku putih ini, buku putih Sejadah Biru. Jadi ini versi Sejadah Biru ya, bukannya versi orang lain, bukannya versi SC secara keseluruhan. Jadi ini bagi gue itu ungkapan perasaan hati gue, karena gue merasa sedih banget ya sekarang itu, semenjak apa ya, belakangan ini kita malah bertarung di lingkungan circle sendiri gitu ya. Kita mulai bertarung di circle sendiri, merasa paling yang apalah gitu ya. Jadi gue sangat sedih sekali seperti itu, dan memang udah gue perkirakan akan seperti itu gitu ya. Jadi gue mau cerita dulu nih dari awalnya. Ini bakalan lama kalau gue cerita, ini bakalan lama. Jadi mungkin akan ada part to part. Jadi gue mau dari awal. Mungkin ceritanya akan loncat-loncat ya. Maklum soalnya apa ya, memori gue tuh ini udah terbatas ya, udah full banget. Jadi gue kadang-kadang lupa. Jadi bagi yang udah ngikutin Sejadah Biru dari awal video sampai pembentukan SC dan sampai sekarang, mungkin ada yang ngerti, bisa membetulkan cerita saya di bawah gitu ya, di komentar gitu ya. Jadi gue mau cerita dari awal sih, kenapa sih gue masih gue terjun bergelut di kisah-kisah seperti ini ya, kisah-kisah Vicky dan Dayana, Day dan lain-lain gitu ya. Jadi gue mau cerita dari awal, kenapa gue bisa ketemu sama channelnya Vicky gitu ya. Jadi gue ketemu channelnya Vicky itu sebenarnya secara tidak sengaja ya. Dan gue memang pemerhati YouTube ya. Gue tuh senang sekali ada berita-berita yang membanggakan Indonesia ya. Karena jarang sekali berita-berita tentang apa ya, yang membanggakan dari rakyat Indonesia gitu. Jarang banget, terutama di dunia luar gitu ya. Jadi gue tuh waktu sebelum ketemu channel Vicky, gue tuh seneng banget nontonin kisah-kisah youtuber-youtuber dari Indonesia, terutama yang cowok ya, terutama yang cowok itu bisa menikah dengan uh, orang luar negeri ya, penduduk luar negeri gitu ya. Kenapa sih gue begitu gitu ya? Karena bagi gue kalau misalnya seorang cewek menikah dengan orang barat, orang mana, orang luar negeri gitu, udah kisahnya biasa gitu ya, kisah biasa. Karena memang uh, tanpa gue yakini gitu ya, kalau wanita Indonesia itu perfect gitu ya, sempurna menurut gua nih ya, menurut gua waktu dulu. eh Pertama dari kulit, dari face, dari macam-macam, sebenarnya itu dambaan orang-orang luar gitu ya. Karena mereka kalau orang-orang barat gitu ya, mereka tuh kulitnya bercak-bercak dan macam-macam, dan itulah kenapa mereka suka sekali berjemur. Jadi menurut gua banyak pria-pria Eropa, Amerika terutama ya, itu yang senang banget sama tipikal kulit-kulit Asia, tipikal wanita-wanita Asia.
Justru mereka lebih suka yang agak ke apa ya, kehitaman, agak yang bukan yang putih-putih gitu ya. Itu mereka itu mendambakan wanita seperti itu. Dan terutama memang wanita-wanita Indonesia itu tipe-tipe setia ya, tipe-tipe setia. Walau tidak dipungkiri kebanyakan dari mereka itu atas dasar ekonomi ya. Nah, itu yang menarik menurut gua. Nah, kenapa pria-pria Indonesia ini berhasil mendapatkan pria-pria wanita-wanita dari luar negeri? Selain faktor ekonomi ya, selain faktor ekonomi, kita tidak bisa dipungkiri ya. Ini karena ini buku putih, ini pendapat gua ya, pendapat sejujur-jujurnya dari gua. Dan kenapa gua sampai berpikir gitu, apa sih yang spesial dari cowok Indonesia, dan itu belum gua dapet waktu itu kan. Jadi gua mencari-cari gitu ya. Ini bukan berarti gua genit atau gua ini apa gitu, enggak. Gue sih orangnya, gue udah punya istri, gue udah punya anak dan macam-macam, dan gue nggak punya pikiran untuk mencari wanita luar negeri, bukan itu maksud gue. Tapi gue merasa, ini ada loh, harusnya pria-pria Indonesia nih yang sekarang banyak banget yang masih jomblo. Kenapa kalian nggak melebarkan sayap? Karena banyak wanita-wanita cantik di luar sana juga sebetulnya suka dengan karakter-karakter, mungkin dari fisiknya juga, walau fisik mungkin 0, sekian persen lah. Tapi banyak orang yang suka dengan pria Indonesia karena pertama, mereka setia dan pekerja keras. Ya, pekerja keras. Ingat ya, pekerja keras, bukan yang generasi guling-gulingan di kasur ya. Generasi rebahan ya. Jadi ya memang ada setiap negara itu pasti ada. Nggak tipikal cowoknya itu nggak selalu yang sempurna gitu ya. Ada juga yang sebagian seperti, tapi secara keseluruhan orang-orang Indonesia biasanya yang sangat ulet ya, pekerja keras gitu. Dan itu diakui dari berbagai channel yang cowoknya itu orang Indonesia, terus ceweknya itu orang luar negeri. Ini baik yang masih pacaran maupun yang udah menikah ya, gue tontonin ya. Tapi gue nggak bisa sebut satu-satu. Salah satunya adalah Vito Argus. Terus yang di Jepang itu siapa namanya, banyak ya, lupa gue namanya karena udah lama banget gue nggak nonton seperti itu lagi. Tapi ini cerita tentang itu ya. Jadi di Jepang juga ada, yang di Amerika juga ada, dan mereka itu rata-rata memang ketemu karena memang merasa cowok, dan setelah diwawancarai gitu ya, merasa cowok Indonesia itu romantis dan mereka itu setia gitu ya, setia, jarang selingkuh. Nggak tahu ya, padahal di Indonesia sendiri ya terkenal juga sama dengan cowok-cowok luar negeri banyak selingkuhnya gitu-gitu. Tapi overall yang gua tangkap dari pendapat mereka, kenapa mereka memilih cowok Indonesia jadi suami mereka ya, karena itu ya, karena kesetiaan. Terus karena bukan sama sekali karena materi, jarang sekali ya, kecuali yang kawin di Indonesia mungkin menikah dengan orang asing yang dia tahu kalau misalnya lakinya itu udah jadi orang kaya, itu beda soalnya. Tapi yang gue tonton tuh bener-bener lelaki Indonesia yang berangkatnya dari bawah, dari nol, dan mereka ada yang bisa sangat sukses di luar negeri menikah dengan orang asing gitu ya. Nah, kenapa sih gue tertarik masalah itu? Karena bagi gue itu membanggakan ya. Dan gue balik lagi cerita dari awal, kalau gue itu mencari hal-hal yang membanggakan dari Indonesia gitu ya. Dan karena memang algoritma YouTube itu akan menampilkan sesuatu yang kita cari gitu ya, yang nyerempet lah dengan yang kita cari. Dan kemungkinan YouTube mengira gue bakal suka sama konten-kontennya Vicky. Nah, saat ini gue cerita dulu ya. Saat itu gue memang udah terhenti YouTube. Gue tuh nge-YouTube dari zaman dulu banget ya, dari zaman mungkin Arab belum nge-YouTube, gue udah nge-YouTube. Walaupun gue bukannya konten kreator ya, gue cuma ya kayak gini-gini aja gitu ya. Tapi dulu channel
pertama gue udah di banned dan gue bikin channel yang baru. Tapi yang baru ini yang sekarang Sejadah Biru gue lakukan ini, gue sebelumnya udah ada ratusan video ya sebelum gue nampilin video-video tentang kisah Day. Nah saat gue ketemu sama channel Vicky pun gue nggak sama sekali, gue nggak bikin apapun, gue hanya penikmat aja ya, penikmat YouTube gitu. Dan gue tertarik sama Vicky. Gue tuh orangnya nggak suka mengidolakan seorang, sumpah ya. Ini buku putih Sejadah Biru ya. Gue itu catat ya, gue itu nggak pernah mengidolakan seseorang, pribadi seorang ya. Kalian bisa catat itu. Gue itu mengidolakan sosok, bukan pribadi seseorang, karakter mereka, story mereka, cerita mereka, apa yang mereka ungkapkan, itu yang gue idolakan ya. Bukan gue membabi buta menyukai seseorang karena gue suka sama orang itu melakukan apapun gue bakal suka. Gue nggak kayak gitu ya. Jadi awalnya gue suka sama Vicky Naki dengan karakternya dia yang humble ya. Kalian tahu lah kalau misalnya kalian nonton awal-awal Vicky nge-YouTube ya. Mungkin gue bukan awal-awal banget Vicky nge-YouTube karena waktu itu dia udah banyak video ya. Udah ada sekitar 10 video kalau nggak salah waktu gue pertama kali di channel yang lama ya, bukan channel yang baru yang belum dihack. Waktu itu gue tontonin dari cara dia merayu orang luar negeri karena gue tertarik bagaimana pria-pria Indonesia bisa menaklukkan wanita-wanita luar negeri. Dan gue jadi senyum-senyum sendiri gitu di sana, bukan karena gue pengen baper atau apa, enggak, karena gue pingin ngelihat laki-laki Indonesia nih, anak muda Indonesia nih bisa menaklukkan wanita-wanita di luar negeri. Itu yang gue rasakan waktu gue menonton Vicky, dan gue senyum-senyum sendiri. Kenapa waktu muda gue nggak kayak gitu? Waktu muda gue juga sering flirting gitu ya. Dan dulu zamannya masih Yahoo Messenger ya. Jadi ketemu sama di grup Yahoo Messenger itu, ketemu dengan orang asing, orang Vietnam dan macam-macam. Gue dan agak susah karena terkendala bahasa, walaupun bahasa Inggris gue nggak jelek-jelek amat sih, masih bisa dimengerti, tapi agak susah flirting ya, menggoda seseorang dalam bahasa Inggris kalau kita nggak gape banget gitu ya. Dan gue cukup ketawa-tawa waktu gue ngelihat Vicky menggoda wanita dari luar negeri, dan gue itu menarik. Dan sebenarnya cerita-cerita ini banyak sebelum Vicky ya. Banyak youtuber yang memang main ome ya. Tapi entah kenapa gue sebenarnya gue nggak, waktu gue pertama kali lihat video Vicky itu nggak monoton, nggak nungguin dia upload gue terus langsung cepet-cepet download, enggak. Karena itu gue masih suka sama video-video ya tentang pasangan-pasangan Indonesia di luar negeri gitu. Gue masih suka seperti itu. Dulu gue suka sekali nunggu seperti itu. Tapi waktu video Vicky ya kebetulan timbul, pasti gue klik gitu ya. Nah suatu ketika gue akhirnya subscribe juga karena dia udah banyak juga cerita-ceritanya, dan gue lupa deh ceritanya apa aja. Kebanyakan yang memang tentang flirting dan belajar bahasa ya, kata gue sih ngeprank orang asing. Dia pertamanya kelihatan nggak bisa bahasa, misalnya Rusia, dia pakai bisa bahasa Rusia, pakai bahasa Spanyol dan lain-lain gitu ya. Sampai ketika Vicky itu kehilangan akunnya ya. Saat itu gue sedih juga ya, wah sayang banget nih potensi, dan gue nunggu dia upload, ternyata nggak ada, ternyata dia ada di channel yang lama kata dia. Dan gue ikutin dia juga sampai dia ketemu sama Baim Wong dan macam-macam, gue sampai nonton. Dan disitulah titik balik gue rasa gue pingin mereaksi Vicky nih. Dan itu juga terpicu dari kenapa sih Vicky cepat terkenal ya? Kenapa Vicky sangat cepat terkenal? Nih satu yang tidak mungkin dipungkiri Vicky,
ya. Ingat ya, kalau Vicky bisa nonton video ini, satu hal yang bikin Vicky cepat terkenal adalah dia direaksi oleh para youtuber lain. Itulah mengapa dia cepat terkenal. Ini strategi yang sangat ampuh menurut gua, karena setiap youtuber tuh punya penggemar sendiri ya, beda-beda gitu ya. Ketika direaksi sama youtuber direaksi sama youtuber reaction, itu bakal menambah followernya dia, dan itulah kenapa dia cepat sekali berkembang beritanya saat itu. Nah, saat itu mungkin belum 1 jutaan subscriber ya, dan lebih-lebih muncullah Dayana. Nah, ini gue cerita ya, ini cerita secara jujur, bukan untuk sesuatu. Gue mau jujur gitu ya. Waktu itu Dayana muncul lah, dan sebenarnya Dayana itu syutingnya bukan waktu saat Vicky ada di manajemen Baim, setahu gue ya. Jadi dia ketemu di Dayana itu masih di syuting di rumahnya dia, masih di Pekanbaru. Yang kita tahu sekarang, waktu dulu dia masih ngontrak di rumah itu ya. Dan dia saat itu sangat sederhana sekali, dan itu bagi gue ngefans karakternya dia waktu itu, bukannya pribadi ya, karakter dia humble dan macam-macam, mau belajar gitu ya, mau mendengarkan gitu ya, dan perkataannya juga masih sangat halus ya, masih sangat halus saat itu, belum semodern sekarang gitu ya. Bukan berarti sekarang jelek ya, maksud gue lebih suka dengan karakternya yang dulu, yang masih malu-malu, masih macam-macam lah. Dan gue yakin itu video itu ada di channelnya yang lama gitu ya, video awal ketemu dengan Dayana. Dan di situ pun gue ya, terus terang gue sebagai pria juga seneng gitu ya ngelihat Dayana, wah polos banget nih anak gitu ya. Dan gue pikir ya awalnya dia bakal seperti itu terus, karena memang Dayana tanpa make up itu bener-bener tipe gue lah, mungkin tipe sebagian orang Indonesia kemungkinan ya, kalau dia tidak memakai make up ya. Jadi saat itu waktu pertemuan pertama dia tidak pakai make up, kelihatan sekali aura kecantikannya gitu ya. Jadi sebagai cowok ya, gue tidak munafik, gue suka sama dia, suka cara, walaupun perbedaan waktu, perbedaan usia dan macam-macam. Ini masalah suka dan tidak suka itu tidak bukan berarti gue pedofil atau apa, enggak. Gue hanya wah coba nih kalau ketemu sama cowok Indonesia ini bagus, bukan untuk diri gue gitu. Maksudnya wah gue pasti seneng nih kalau seumur dia gitu, gue pasti seneng sama Dayana gitu. Ya itulah awal gue kenal Dayana, jadi dari videonya Vicky ya. Jadi kalian nih yang penggemar Dayana only gitu ya, dan benci sama Vicky gitu ya, kalian nggak tahu sejarah gitu, kalian nggak tahu sejarah, nggak tahu macem-macem gitu, dan kalian merasa Dayana bisa berkembang sendiri. Nggak, salah kalian bro. Dan walaupun Vicky menurut kalian jahat dan macam-macam, walaupun itu sebenarnya bisa dibuktikan kan, bisa ditelusuri gitu, kalian nggak berhak ya, nggak berhak sama sekali membenci Vicky atas perbuatannya terhadap Dayana gitu. Dan kita belum tahu kisah sebenarnya dari kedua belah pihak gitu kan. Dan sebenarnya ini yang sekarang diributkan teman-teman ya. Jadi gue pengen teman-teman kembali ke masa lalu. Sebenarnya apa sih tujuan kita gitu? Tujuan kita mengidolakan mereka itu apa? Dari pribadi masing-masing aja lah. Dari Sejadah Biru udah mau buka buku putih ini gitu ya. Jadi gue awalnya gue biasa aja sih, apalagi di part 1, part 2 itu gue masih tetap mendukung Vicky ya. Walaupun saat itu gue udah mulai bereaksi di di YouTube. Gue mulai bikin reaksi tentang video mereka. Gue berharap, kenapa gue bereaksi situ? Karena gue lihat
perkembangan Vicky ini nggak mungkin dia sendiri gitu ya, nggak mungkin dia bisa terkenal sendiri, ini harus ada yang menyiarkan. Ya kebetulan gue juga subscriber gue udah lumayan banyak, udah 4 ribuan waktu itu kalau nggak salah. Jadi gue pingin fix subscriber gue yang lama nih ngeliat juga gitu gue, sehingga mereka juga ngefans sama Vicky. Walaupun mungkin kontribusi gue untuk menambahkan subscriber ke Vicky itu sedikit, tapi gue merasa oh ini harus nih harus dilihat anak-anak muda Indonesia nih, caranya dia menggait wanita, caranya dia membanggakan Indonesia. Dia karena Vicky saat itu sangat bangga sekali, dia tidak pernah bilang kalau dia bukan dari Indonesia, dia selalu bilang dari Indonesia. Dan dengan kekaguman cewek itu pasti mereka melihat, oh Indonesia ternyata banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang ganteng gitu kan. Jadi itu yang saya rasakan saat itu ya, bukan kepada idola, tapi saya sangat menghormati Vicky karena bisa membangkitkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, terutama para cowok menurut gua ya. Jadi saat ketemu Dayana, gua udah mulai ngeklik nih, dan gua sebelum ketemu Dayana, gua udah berpikir akan membentuk sebuah grup WhatsApp ya. Ini sebelum ketemu Dayana ya. Sebelum ketemu Dayana, gue udah berpikir untuk bikin grup WhatsApp, karena gue udah punya pengalaman membuat sebuah grup dan maju di WhatsApp ya. Saat itu gue bikin namanya apa namanya dulu ya, bukan sharing corner, itu gue jadi lupa nama sendiri. Ya pokoknya gue bikin sebuah grup, dan itu sebenarnya grup untuk mendukung Vicky ya, mendukung Vicky. Itu sebenarnya grup untuk mendukung Vicky untuk awal-awalnya nih. Ini buku putih ya, inget ya, ini sebenarnya gue udah ceritain banyak di video-video gue lain. Itu untuk mendukung Vicky ya, dan gue nggak nyangka bakal jadi rame gitu, karena memang ramenya Vicky ya, upnya Vicky itu pada momen-momen Vic Day, kisah percintaan Vicky dan Dayana ya. Itu tidak bisa dipungkiri sama Vicky, dan Vicky juga harus berterima kasih atas itu ya, walaupun mungkin nggak menyadari atau sadar, sebenarnya Vicky sadar bahwa momen kenaikan dia adalah kisah Vic Day gitu ya. Jadi mungkin saat itu terjadilah konflik dan macam-macamnya. Jadi ini udah mulai panjang nih, tapi gue pengen stop di sini dulu. Untuk buku putih ini gue nggak pingin cepet-cepet menceritakan, karena gue juga agak pelupa gitu ya. Jadi gue pengen bercerita tentang buku putih part 2 lagi. Selanjutnya adalah tentang pertemuan Vicky dan Dayana ya, dan kisah-kisah Vic Day. Itu bakal gue ungkapkan di buku putih gue di part 2 ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.